di pasca sarjana. Nah, di sini diminta untuk mengampu mata kuliah governance digital atau biasa juga saat ini berubah menjadi digital governance ya. Nah, lalu juga teman-teman bisa melihat sebelumnya kita bakal bicara mengenai pemerintahan elektronik ya karena beberapa beberapa pergeseran yang terjadi gitu. Nah, untuk literatur tadi saya sudah menitipkan di pengelola ya lewat Bu Siti dan Pak Mugo. Jadi ada beberapa eh, e-book ya atau literatur mudah-mudahan juga bisa eh, jadi inspirasi ya buat Bapak Ibu sekalian yang memang nantinya akan mengambil tema untuk bahan tesis ya di dalam kajian eh, tata kelola digital atau pemerintahan elektronik gitu. Nah, banyak sekali persoalan yang bisa dibidik ya, termasuk juga fenomena-fenomena yang ada saat ini ya. Jadi kalau bicara mengenai eh, electronic government dulu ya awalnya kan electronic government gitu, banyak sekali pihak bicara juga karena luas sekali cakupannya, banyak sekali garapannya juga ada yang bicara mirip gajah gitu. Ada yang megang belalai, electronic government disebut belalai. Ada yang megang bagian kaki electronic government eh, di dibilang kaki gitu. Nah, sampai juga muncul anekdot bicara kalau bicara mengenai electronic government itu juga eh, lebih kepada strategi meraba gajah gitu. Walaupun di akhir ujungnya ya pada dekade-dekade berikutnya kita bakal bicara mengenai bahwa electronic government itu suatu keniscayaan ya pemerintahan elektronik. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita awali dengan sejarah singkat, mungkin karena kalau di Indonesia nggak bisa lepas dari Impres nomor nomor 3 Impres 3 tahun 2003 ya tentang bagaimana pengembangan elektronik government ya ini kepada misalkan bagaimana keamanan data publik ya dalam perspektif administrasi publik gitu. Karena kalau kita lihat eh, bicara mengenai administrasi publik kan kita bakal bicara mengenai people masyarakat gitu. Nah, masyarakat itu sendiri kan di dalamnya kalau kita lihat di situ ada bagiannya dari mulai state, private, and society gitu. Jadi bagaimana masyarakat secara pure, lalu juga eh, kita juga bakal bicara mengenai private sektor publik juga yang merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri. Nah, dikotakan karena memang mereka bergerak di sektor tertentu. Lalu juga government itu sendiri bagian dari dari masyarakat kita juga gitu. Hanya kebagian yang memang di sini mereka mengelola dalam aspek baik itu tata kelolanya maupun di pemerintahannya gitu. Nah, saya coba slide share dulu dari mulai lahirnya electronic government ya sebelum perubahan atau shifting pergeseran-pergeseran yang terjadi di sektor publik sampai munculnya istilah digital governance atau governansi digital gitu. Nah, di buku itu juga ada dua buku dari Pak Ricardus Eko Indrajit ya, salah satu penggiat guru besar yang memang dari dulu konsisten membahas mengenai electronic government itu dan sekarang aktif di ID30 di security ya, security nasional yang memang mengedukasi untuk perguruan tinggi juga diantaranya Pak Indrajit gitu. Nah, bukunya ada dua, itu buku buku lama gitu. Karena saya pikir tadi ketika ada beberapa istilah, mungkin juga teman-teman wajib tahu juga gitu awal muasalnya bagaimana sampai muncul dari mulai electronic government, lalu juga muncullah ke digital governance atau governansi digital ya. Baik, coba share dulu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat awal lahirnya Impres 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi
nasional pengembangan electronic government juga tidak terlepas dari kondisi global ya. Jadi kalau memang sebelumnya banyak sekali gitu. Jadi kalau kita coba masuk bahasan dari sebelum Impres 3 tahun 2003 ini rasanya bakal bakal panjang sekali perdebatan kita gitu karena asalnya ini beberapa muncul dari pihak swasta ya termasuk salah satu portal ya Accenture ya, Bapak Ibu bisa lihat yang memang mengadvokasi pentingnya bagaimana pemerintahan yang konvensional harus berubah ke model elektronik pada saat itu gitu. Nah, kalau kita lihat bahwa eh, yang tidak dapat dipungkiri adalah perkembangan teknologi yang pesat ya. Nah, sehingga di sini pun muncul konsekuensi bahwa eh, pelayanan publik yang ada saat ini tuh sudah tidak boleh lagi terkesan lambat dan kurang efisien gitu. Nah, banyaknya keluhan-keluhan di sektor publik menjadikan munculnya Inpres 3 tahun 2003 tentang electronic government gitu. Walaupun pada saat ini lebih bicara kepada bagaimana membangun sebuah platform yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas gitu. Nah, pada sisi lain juga kita bisa melihat bahwa lahirnya electronic government ini karena memang pada saat itu transparansi dan akuntabilitas itu juga menjadi sebuah tren ya dalam pengertian tidak melihat dari aspek hitsnya, namun ketika good governance muncul pada saat-saat itu mau tidak mau transparansi dan akuntabilitas juga jadi tagline yang memang sangat penting pada saat itu gitu. Sehingga ini mendorong juga lahirnya Inpres 3 tahun 2003. Nah, lalu beberapa hal lain muncul seperti sistem administrasi pemerintahan yang memang masih manual ya. Kita lihat beberapa produk saat ini mungkin Bapak Ibu sekalian sudah sangat paham dengan beberapa aplikasi yang ada mungkin di lingkungan kerja, lalu juga di beberapa dari mulai tingkatan desa, eh, kecamatan sampai munculnya aplikasi-aplikasi yang memang diturunkan langsung dari pusat gitu. Nah, ini melatar belakangi lahirnya eh, Inpres nomor 3 gitu. Nah, pada sisi lain juga kita bisa melihat kepentingan pihak ketiga juga cukup kuat di sini karena eh, mendorong pemanfaatan TI dalam pemerintahan artinya di situ juga ada proyek ya ada nilai uang tertentu yang kita bisa lihat juga saat ini muncul sekali beberapa permasalahan yang muncul akibat dari pemanfaatan teknologi informasi yang memang berujung kepada temuan-temuan yang lain gitu. Nah, cuma kalau dari arwahnya bahwa dengan dibentuknya Inpres 3 tahun 2003 ini di sini harapannya bahwa kualitas layanan publik itu akan jauh lebih baik gitu. Walaupun pada saat itu standarisasinya belum cukup kuat ya. Jadi beberapa standarisasi itu muncul sebetulnya dari pihak swasta seperti saya bilang tadi dari Accenture bahwa tahapan government tuh apakah mulai dari mengembangkan saja gitu. Apakah komputer terhubung di masing-masing unit kerja sudah termasuk klasifikasi electronic government gitu. Sementara di dalamnya belum bicara mengenai transaksi ya, transaksi portal postal yang bisa dimanfaatkan untuk transaksi dan lain sebagainya gitu. Hanya sebagai satu arah saja gitu portal-portal pemerintah, lalu juga beberapa persoalan lain yang ada di pemerintah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas gitu. Nah, lahirnya Inpres ini merupakan sebuah pondasi ya Bapak Ibu sekalian. Jadi memang yang paling sulit pada saat itu tuh bagaimana mengintegrasikan sebuah sistem antar instansi gitu. Kita bisa lihat juga saat ini ya eh, culture berbagi itu memang belum cukup kuat gitu. Nah, mungkin kalau kita lihat secara jujur gitu bahwa integrasi itu memang sudah ada gitu. Namun ketika kita coba cermati dari integrasi itu mungkin hanya sebatas menjalankan layanan publik gitu. Ketika kita membutuhkan data-data yang memang real, apakah bisa diakses atau tidak gitu. Itu juga jadi persoalan lain gitu. Nah, makanya muncullah persoalan lain bahwa ternyata kultur berbagi juga masih rendah ketika Impres nomor 3 tahun 2003 ini juga dikeluarkan Bapak Ibu. Nah, pada sisi lain juga muncul dorongan pada saat itu mengenai reformasi birokrasi itu. Terkesan
kadang-kadang kalau bicara mengenai reformasi birokrasi, di situ program percepatannya bisa eh, bisa berjalan diantaranya dengan menggunakan aspek digital gitu. Walaupun kita tahu juga saat ini beberapa persoalan juga muncul ketika bagaimana reformasi dijalankan, bagaimana hmm, ketika kita melihat basis digital ini ada saat ini gitu. Sama halnya ketika kita lihat pada saat pandemi gitu. Oh, sebelum pandemi mungkin orang bicara mengenai model pembelajaran baru ya dengan hibrid lalu juga eh, online banyak istilah-istilah yang muncul gitu. Namun terujinya setelah ada beberapa kejadian penting itu momentum-momentum penting gitu sehingga kita bisa menilai kejadian tersebut gitu. Nah, namun di paparan ini kita bicara mengenai sejarah dulu ya. Jadi latar belakang dari munculnya Inpres nomor 3 tahun 2003 karena ini merupakan sebuah tonggak lahirnya transformasi digital di kita gitu. Walaupun lebih trennya di abad mohon maaf bukan di abad saat ini lebih trennya dengan transformasi digital gitu. Nah, ini. Lalu berikutnya sebetulnya eh, pada saat itu tuh apa yang menjadi pokok-pokok perhatian atau stressing atau juga eh, rencana aksi yang ada di dalam Inpres tersebut gitu. Nah, di situ disebutkan di Inpres 3 tahun 2003 bahwa setiap instansi pemerintah tuh eh, wajib menyusun rencana induk teknologi informasi ya. Makanya saya bilang tadi di awal karena memang di sini rentan dengan barang-barang lalu juga penyusunan dan lain sebagainya ini pun rentan dengan persoalan-persoalan seperti yang tadi dikemukakan gitu masing-masing membuat platform sendiri itu masing-masing membuat rancangan karena belum ada rancangan utuh pada saat itu gitu. Nah, ini. Nah, artinya dengan rencana induk ini nantinya diharapkan masing-masing unit kerja atau organisasi perangkat dinas juga mengembangkan layanan publik berbasis elektronik gitu. Nah, inilah yang terjadi pada saat itu terjadi tumpang tindih ya masing-masing punya platform tersendiri itu kadang-kadang juga beberapa aplikasi yang memang dibuat oleh instansi dengan hal yang sama gitu cuma beda pengembang gitu. Jadi artinya pada saat itu efisiensi memang tidak tidak terjadi ya. Nah, itu. Nah, lalu juga masing-masing pihak berlomba untuk membuat situs web ya. Kita bisa lihat dulu situs web memang karena memang suatu keharusan gitu, berjamuran gitu. Walaupun bisa kita lihat bahwa kelangsungannya ya, keberlanjutannya juga ini jadi pertanyaan tersendiri gitu. Nah, ini. Nah, lalu isi pokok dari Inpres 3 tahun 2003 ini di sini adalah penekanannya bagaimana optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi di dalam proses administrasi gitu. Administrasi di sini kita juga bisa melihat administrasi dalam pengertian yang sempit dalam konteks clerical work atau juga administrasi dalam pengertian bagaimana sebuah organisasi berkomunikasi lalu berkoordinasi lalu juga bekerja sama ya intinya masing-masing bekerja sama dalam pencapaian tujuannya masing-masing gitu. Nah, ini mungkin amanat-amanat yang ada di Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 gitu. Nah, ini yang saya kemukakan bahwa dampak implementasi awal tuh sangat dengan masifnya orang-orang berlomba-lomba tidak mau kalah gitu dengan munculnya electronic government. Nah, muncul situs web kementerian dan daerah gitu. Nah, disinilah yang saya bilang tadi juga ini jadi persoalan masing-masing semua pada saat itu kan belum ada harga yang memang untuk membuat dari pengembang tuh belum ada standarisasi dan lain sebagainya gitu. Sebentar saya lihat dulu. Oh iya absensinya udah nanti di Bu Siti ya saya lihat chat dulu telat. Nah lalu juga implementasi awal tuh ini awal ya munculnya SIAK ya, dalam administrasi kependudukan itu sebelum kita berubah saat ini ke digital KTP yang paling paling hit ya saat ini gitu. Lalu juga di sebelum ada Kortek
ini juga cikal bakal e-filing di perpajakan gitu. Nah, dengan electronic government ini juga ini dasar pembentukan SPBE ya yang ada saat ini ya, walaupun SPBE juga dirubah lagi menjadi pemerintahan elektronik ya Bapak Ibu sekalian gitu di tempat Bapak Ibu sekalian, dan ini juga otomatis berubah dalam konteks eh, beberapa peraturan terkait ya atau derivasi turunan dari peraturan tersebut gitu. Nah, tadi setelah disebutkan, jadi kalau kita lihat Inpres 3 tahun 2003 ini merupakan tonggak awal ya transformasi digital gitu. Nah, kalau memang riaknya baru saat ini ya masing-masing transformasi digital lalu inovasi sektor publik, sebetulnya kalau kita lihat sebetulnya ini awalnya di tahun 2003 kalau kita lihat. Dan kalau kita lihat dalam kondisi global, apakah itu di ASEAN atau juga dalam konteks dunia ya, itu jauh sebelumnya di 98, 99 gitu sudah mulai diinisiasi gitu. Nah, sayangnya lebih banyak inisiasinya di sektor swasta yang memang punya banyak kepentingan, punya concern dengan beberapa proyek yang memang mesti dipenetrasi gitu. Namun yang kedua juga tadi bahwa inovasi ini juga ditangkap oleh birokrasi sebagai sebuah keharusan Bapak Ibu sekalian gitu. Nah, itu kita bicara mengenai eh, selintas ya selayang pandang mengenai Inpres 3 nomor 2003. Jadi lebih banyak ceritanya di Inpres 3 gitu. Nah, ke depannya mungkin kita coba tinggalkan Inpres 3-nya, namun perlu dipahami beberapa konsepsi-konsepsi awal yang mungkin menarik gitu. Nah, di situ kita bisa melihat bagaimana klasifikasi web web pemerintah yang awalnya hanya web statik gitu, mulai ditingkatkan gitu, bahwa web itu sudah bisa memberikan informasi bagi masyarakat dan di situ ada interaksi dengan masyarakat, apakah itu dalam bentuk chat. Asalnya kan statis ya, jadi mode pelayanan publiknya cukup statis, seiring waktu berjalan berubah sampai ke beberapa website yang bisa menjalankan transaksi ya. Walaupun kita lihat juga beberapa persoalan sering muncul gitu. Jadi di awal-awal lebih banyak kepentingannya dan ketergantungannya kepada pihak ketiga gitu ketimbang persoalan-persoalan yang tadi saya kemukakan. Sebentar. Nah, lalu berikutnya ketika electronic government belum muncul ya. Nah, lalu setelah berjalan di awal-awal kan yang tadi ya dengan beberapa persoalan ya Bapak Ibu sekalian, ketika kita lihat yang tadilah munculnya istilah-istilah strategi meraba gajah, lalu juga banyak hal lain yang memang cukup pesimis gitu. Nah, lalu beberapa tulisan pun muncul ya bahwa electronic government itu sebuah keniscayaan gitu. Nah, sayangnya aplikasi yang memang cukup kuat pada saat itu di awal-awal setelah 2003 sampai 2008, Bapak Ibu sekalian, yang kuat itu adanya di Kemenke, ya. Lalu satu lagi ada di Bea Cukai, salah satu kantor ya, tapi tidak tidak semua gitu yang memang mengurus eh, mengurus ekspor impor ya dengan koneksi langsung dengan Singapura ya. Itu OCBC, saya lupa lagi nama kantornya, itu yang pertama menerapkan electronic government sehingga standarisasinya berbeda dengan beberapa kantor-kantor yang ada di kita gitu. Nah, Kemenku punya kepentingan tersendiri ya karena tadi aspek dasar transparansi gitu, kemudahan data dan lain sebagainya, maka lebih menjalankan eh, electronic government ini lebih sungguh-sungguh dibanding beberapa instansi terkait gitu. Nah, kalau kita lihat bahwa secara etimologis banyak sekali definisi-definisi yang bicara
mengenai electronic government, termasuk indikator keberhasilan e-government tuh sebuah instansi pemerintah sudah menjalankan electronic government tuh dibagi-bagi melalui beberapa klasifikasi ya Bapak Ibu sekalian gitu. Nah, kita bisa melihat bahwa di sini jelas ada proses pemanfaatan teknologi dan informasi ya. Nah, oleh pemerintah, oleh organisasi-organisasi yang ada di pemerintahan, tujuannya sudah pasti untuk meningkatkan layanan publik dan efektivitas administrasi gitu. Nah, kita juga pada sisi lain melihat dengan adanya bentuk layanan tersebut gitu diharapkan itu walaupun di awal-awal tahun 2003 kita bisa melihat eh, persoalan partisipasi masyarakat ya partisipasi warga yang memang cukup masih rendah ya gitu. Ya jangankan rendah Bapak Ibu sekalian mungkin bisa lihat dengan munculnya beberapa aplikasi yang ada saat ini juga di satu sisi kita melihat sebagai bagian dari inovasi, namun pada sisi lain juga jadi persoalan tersendiri. Mungkin saya ambil contoh, misalkan aplikasi yang digunakan ya for Android misalkan untuk ibu-ibu atau bapak-bapak pensiun yang ditinggal apakah ditinggal suami atau ditinggal istri gitu. Nah itu di situ kan aplikasinya formatnya Android gitu. Nah di satu sisi kita melihat bahwa aplikasi itu adalah sebuah kemajuan teknologi ya pemanfaatan teknologi gitu. Namun ketika sosialisasi lalu juga ini diterapkan untuk segmentasi masyarakat tertentu jadi persoalan tersendiri gitu. Bukannya akan memudahkan aplikasi, namun yang terjadi ini jadi persoalan tersendiri ya. Para ibu sepuh, bapak-bapak bukannya bisa mengoperasikan itu. Artinya lagi-lagi butuh bantuan dari beberapa pihak lain gitu. Nah, tadi kita bicara mengenai harapannya bisa mendorong partisipasi warga, lalu juga meningkatkan daya saing. Nah, meningkatkan daya saing mungkin ini sudah lebih maju ya karena sudah bicara mengenai bagaimana pemasaran wilayah, pemasaran produk lokal, lalu juga sehingga muncul yang saat ini muncul dalam konteks smart city, smart kampung, smart smart semua dan lain sebagainya gitu. Awalnya kan di ya E kecil ya, e-filling, e-procurement dan lain sebagainya berubah menjadi ke kota cerdas, kampung cerdas dan lain sebagainya karena yang tadi gitu untuk meningkatkan daya saing yang dan memang diharapkan bisa mendorong partisipasi warga gitu. Walaupun belum pernah ada survei tertentu yang memang cukup kuat untuk melihat bahwa seberapa besar warga ikut berpartisipasi dalam portal-portal atau web pemerintah gitu. Nah, berbeda ketika kita lihat misalkan eh, untuk e-commerce ya, Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya, di situ jelas terukur gitu. Atau kalau misalkan kita tidak menggunakan data pun kita bisa melihat misalkan di wilayah kita kurir-kurir yang memang tiap hari bolak-balik itu jadi sebuah indikator gitu bahwa eh, wah masyarakat sudah pada tahap interaksi dan transaksi pada saat itu. Namun untuk mengukur bagaimana eh, masyarakat bisa berpartisipasi dalam apakah itu program-program pemerintah. Nah, ini juga indeksnya ada ukurannya yang nanti akan dilihat dari SPBE ya. Nah, cuma pada saat electronic government ini juga ada beberapa kendala tertentu ya Bapak Ibu sekalian gitu. Nah, walaupun banyak sekali hal yang ditawarkan kalau dulu pemerintahan konvensional bahwa akses layanannya nggak bisa 24 jam gitu. Lalu muncul juga konsep mall pelayanan publik ya di beberapa kabupaten kota muncul bagaimana agar layanan publik bisa dimaksimalkan. Lalu beberapa daerah mungkin seperti di beberapa daerah di Jawa, Jawa Timur ya itu juga menggunakan istilah konsepnya BMW ya, berkas melaku dewe gitu artinya menggunakan beberapa layanan elektronik government, namun ada beberapa yang memang secara konvensional gitu masyarakat di mendapatkan pelayanan publik lewat portal-portal atau mau pelayanan publik ataupun unit-unit yang memang berperan gitu. Nah, ini dianggap bisa mengurangi korupsi dalam pengertian terminologi yang berbeda gitu. Lalu juga administrasi yang memang nantinya akan lebih cepat gitu. Nah, dulu mungkin kalau bicara mengenai data lebih aman dan efisien bisa dijanjikan gitu. Namun
saat ini kita juga nanti bakal bicara mengenai di beberapa pertemuan ke depan keamanan data publik ya. Mungkin saya coba sitir sedikit sekarang, Bapak Ibu mungkin seringkali menerima eh, broadcast ya, apakah dalam bentuk WhatsApp atau dan lain gitu dari mulai menawarkan produk sampai juga produk perbankan gitu. Apakah untuk pinjaman dan lain sebagainya gitu. Nah, artinya di situ juga bahwa data aman dan efisiensi itu sudah terjadi perubahan-perubahan atau pergeseran bahwa data kita tuh udah dimanfaatkan oleh orang lain gitu. Dalam istilah yang lain mungkin ada yang menggunakan terminologi kebocoran data dan lain sebagainya gitu. Nah, itu kita bisa melihat mungkin nanti di beberapa aplikasi bagaimana Tokopedia diretas, lalu juga KTP kita ketika misalkan ada di leasing dan lain sebagainya disebar atas nama marketing dan lain sebagainya. Walaupun kalau kita lihat terjadilah kebocoran-kebocoran data publik ya Bapak Ibu sekalian gitu. Nah, tadi ya yang kita bicarakan bahwa model interaksinya sebetulnya ini ada gambar interaktifnya tapi nggak bisa diklik ya. Eh, Government to citizen ya. Jadi memang ini stressing awal bahwa sebetulnya dengan electronic government ini bagaimana pemerintah bisa memberikan layanan untuk masyarakat gitu. Nah, layanannya beraneka ragam Bapak Ibu mungkin bagian dari proses itu gitu. Dan kalau kita lihat saat ini dari mulai aspek yang sangat fundamental ya dari mulai kependudukan lahir dan lain sebagainya sampai nanti ke data kematian ya, kita bisa melihat bahwa terjadi proses-proses yang memang ini merupakan salah satu bentuk layanan dari pemerintah gitu dan memang sudah berubah menjadi digital gitu. Nah, ini mungkin cerita saja ya, cerita beberapa hal. Nah, lalu juga berikutnya ini yang terjadi adalah government to business. Jadi bagaimana pemerintah menjadikan layanan-layanan untuk eh, para pebisnis gitu, untuk berinvestasi, untuk perizinan, untuk mapping melihat kawasan-kawasan yang ada di beberapa wilayah tertentu ya, di wilayah tertentu gitu. Nah, berikutnya juga ini jadi persoalan karena bahwa pelayanan dari electronic government itu bukan hanya untuk melayani masyarakat dan bisnis saja gitu. Ini jadi persoalan juga dalam kesehariannya pemerintah pun harus melayani pemerintah gitu. Makanya muncul government to government gitu. Nah, ini juga seringkali menjadi persoalan ya Bapak Ibu sekalian. Satu misalkan servernya nggak jalan, beberapa layanan nggak bisa jalan, atau misalkan ketika terjadi bencana ya, dari mulai bencana yang kecil, petir, lalu sampai juga hal-hal lain. Nah, ini jadi persoalan bahwa layanan-layanan untuk pemerintah pun dari informasi data maupun kebutuhan pengambilan keputusan juga tidak berjalan gitu. Walaupun kalau kita lihat antar instansi ini lebih banyak eh, bekerjanya mungkin di wilayah di pusat ya untuk kabupaten kota mungkin kita bisa melihat indeks SPBE nanti bagaimana berapa besar poin-poin kabupaten kota yang memang sudah melaksanakan antara government to government gitu. Nah, berikutnya juga government to employee. Jadi bagaimana layanan dari eh, pemerintah untuk para pegawainya gitu. Nah, apakah dari mulai portal rekrutmen yang berkaitan dengan SDM atau BKP SDM atau juga kita bisa melihat rekrutmen dan lain sebagainya gitu. Nah, ini interaksi-interaksi yang memang awalnya ditawarkan dalam model eh, ini ya Bapak Ibu sekalian gitu. Nah, ini mungkin beberapa contoh yang saat ini ya sudah berjalan dari mulai online single submission, SIAK, EKTP, e-pajak yang berubah jadi Kortek, walaupun kemarin juga Korteknya sempat down ya berapa lama, lalu juga sekarang muncul lagi gitu, termasuk SPBE dan lapor. Nah, kalau kita bicara mengenai aplikasi layanan daerah, ini yang paling banyak dan masing-masing juga eh, menerjemahkan kebutuhan-kebutuhan di instansi lingkungannya untuk menjadi lebih baik lagi ya. Nah, itu. Nah, cuma kita bisa melihat bahwa ada fenomena menarik di tengah
kuatnya arus transformasi digital gitu. Yang tadi saya bilang kasus ibu sepuh, bapak sepuh yang memang sudah pensiun dan lain sebagainya, ini termasuk ke dalam kesenjangan digital. Lalu yang kedua, kita bisa melihat juga bahwa kesenjangan ini seringkali muncul gitu, bahwa dengan aplikasi-aplikasi gitu. Walaupun sekarang juga banyak tulisan yang bicara ya, kalau dulu kan aplikasi banyak dibuat misalkan for Android gitu. Namun eh, dibalik itu bahwa aplikasi tersebut juga idealnya eh, inklusif gitu, inklusif dalam pengertian bisa dinikmati oleh aplikasi lain gitu, oleh iOS dan lain sebagainya. Nah, ini juga muncul kesenjangan. Kenapa jadi kesenjangan? Buat ngedevelop sebuah aplikasi di iOS itu kan juga sedikit kompleks ya, makanya memunculkan biaya yang cukup tinggi karena baik dari segi segi eh, pengembangannya, perancangannya, dan bagaimana mereka juga bisa mendekatkan dengan beberapa vendor terkait gitu ya. Jadi kalau iOS kan lebih pilih-pilih berbeda dengan aplikasi yang for Android gitu. Kita bisa melihat beberapa produk-produk misalkan dari Cina dan lain sebagainya yang memang cukup ramah pasar ya, ramah ramah di kantong gitu. Nah itu. Nah lalu juga kita bisa melihat tantangan hari ini keamanan dan privasi data ya tadi sudah dibahas juga mengenai kebocoran data dan ini jadi hal yang memang mengemuka ke ruang publik gitu dengan alasan terkadang juga aplikasi-aplikasi tersebut muncul dan nempel di beberapa aplikasi kita gitu tanpa kita sadari gitu kita dimonitor dan ya muncullah lemahnya privasi data gitu. Nah ini. Nah lalu berikutnya integrasi sistem itu berhubungan dengan karena seringkali kita di masing-masing unit kerja menggunakan beberapa aplikasi yang memang menurut kita ini bakal memudahkan kerja kita gitu. Namun seringkali gitu muncul beberapa aplikasi yang muncul misalkan dari pemerintah pusat atau juga ada kepentingan-kepentingan lain gitu. Ini artinya juga ketika mengintegrasikan sistem-sistem yang sudah ada sulit gitu karena seringkali baik dari sisi bahasa, ya, bahasa pemrograman, lalu juga kita bisa melihat eh, sulit dalam pengertian berbeda eh, masing-masing di lock lah. Belum ada eh, protokol ya kalau istilah teknisnya mungkin protokol yang berbeda ini pun bakal jadi persoalan gitu atau dikembangkan oleh beberapa vendor yang berbeda pun ini bakal terjadi permasalahan di integrasi sistem gitu. Nah, literasi digital mungkin jadi saat ini jadi persoalan tren juga gitu bagaimana mendorong literasi digital di lingkungan kita gitu. Sementara kalau kita lihat beberapa aspek kayak gini aja mungkin kita lihat idealnya sebuah aplikasi itu ditindaklanjuti dengan manual ya manual manual book atau buku pedoman dan lain sebagainya. Nah seringkali mungkin eh, saya cerita karena banyak melihat di beberapa pemerintah kabupaten kota kebetulan dulu pernah mengembangkan beberapa aplikasi gitu dan ikut juga. Nah, terkadang gitu bukunya secara keseluruhan namun tidak diberikan dalam konteks literasi digital gitu beberapa guidance atau panduan gitu sehingga orang mesti di training lagi gitu. Eh, Lalu tidak ada manual book dan lain sebagainya. Ini persoalan-persoalan bagaimana menginformasikan kepada baik itu masyarakat lalu juga pegawai jangankan untuk masyarakat biasanya juga pegawai punya persoalan tersendiri untuk ketika misalkan muncul peraturan perundangan baru gitu eh, ada aplikasi baru nah ini gitu. Nah, artinya di sini juga dari literasi berhubungan dengan konsistensi regulasi ya. Dengan berubahnya regulasi kan eh, pemerintah pusat mungkin biasanya lebih banyak bicara mengenai eh, 1 kali 30 hari mungkin dianggap sudah mengetahui ya regulasi yang dipakai dan baru gitu. Kalau tidak siap dan lain sebagainya itu juga berdampak konsekuensi-konsekuensi yang lain ya Bapak Ibu lebih lebih tahu dan paham sekali gitu kondisi-kondisi yang ada di lapangan ya itu. Nah, berikutnya kita bakal bicara mengenai solusinya apa sih yang ditawarkan. Ini jelas pada saat itu di electronic government yang memang pembangunan infrastruktur itu jelas cukup mahal ya. Ini juga sampai saat ini jadi sebuah kendala gitu. Kenapa misalkan sebuah pemerintah daerah
Kenapa sebuah unit kerja atau kementerian mesti mengalokasikan anggaran tertentu untuk infrastruktur gitu. Nah, di saat efisiensi yang ada gitu. Ini jadi persoalan gitu. Ketimbang misalkan pelatihan SDM gitu. Melatih SDM ini jauh lebih mudah ketimbang dengan pembangunan infrastruktur gitu. Apalagi dengan standarisasi saat ini gitu. Kita tidak tahu kalau menggunakan fiber optik kita dapat berapa kecepatan bandwidthnya ketika kita menggunakan sebuah eh, portal ya atau WiFi gitu berapa yang didapat gitu. Nah, infrastruktur ini menunjukkan gitu apakah data transfer yang ada di kita sudah masuk ke dalam standarisasi atau tidak gitu. Nah, cuma untuk solusi ini yang memang cukup berat. Nah, lalu berikutnya ini di regulasi keamanan cyber ya memang cukup kuat, beberapa instansi cukup mengembangkan program ini, dan di ID30 lalu juga badan-badan terkait yang memang dari mulai sandi negara dan lain sebagainya ini concern di regulasi keamanan cyber gitu. Nah, untuk security-nya. Namun pada aspek lain juga kita melihat bahwa eh, klasifikasinya ini arahnya kemana gitu. Nah, berikutnya integrasi platform gitu. Jadi platform-platform yang dibuat, aplikasi-aplikasi yang dibuat tuh bisa akur lah. Nah, contohnya, misalkan kalau kita lihat, kadang-kadang kan kita ngadopsi sekarang iOS dengan Android agak susah gitu. Yang satu berbayar, yang satu free. Nah, mesti eh, ada open system yang memang bisa mengintegrasikan dua hal tersebut. Sama di aplikasi-aplikasi pemerintahan pun ini idealnya bahwa integrasi platform ini akan jadi solusi gitu. Sehingga bisa menggabungkan perbedaan-perbedaan yang ada dan menjadi sebuah eh, integrasi sistem yang memang jauh lebih baik gitu. Nah, berikutnya ini jelas yang terakhir adalah partisipasi gitu. Kita bicara mengenai electronic government, lalu juga kemajuan teknologi, inovasi dan lain sebagainya. Penggunanya, usernya, kalau masyarakatnya juga nggak ikut partisipasi, apa yang terjadi gitu. Nah, ini pembangunan infrastruktur yang cukup mahal, nggak bisa dinikmati gitu. Masyarakat lebih tertarik melihat TikTok, lalu juga lebih senang belanja di e-commerce gitu ketimbang yang tadi gitu portal-portal pemerintahnya tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal gitu. Nah, itu mungkin kelumit selayang pandang ya Bapak Ibu sekalian, governasi sebelum masuk ke governasi digital gitu. Nah, tadi yang saya kemukakan ada beberapa sumber bacaan yang memang itu tidak bukan sebuah rujukan wajib gitu. Bapak Ibu pun bisa melihat beberapa sumber lain gitu. Namun kurang lebih itu bakal bisa mendukung cerita perkuliahan kita gitu. Arahnya di mana gitu. Nah, lalu yang kedua juga mungkin stressingnya buat Bapak Ibu sekalian, kalau saya lihat sih lebih lebih kepada eh, sebentar, lebih kepada bagaimana nanti misalkan ya ada Bapak Ibu yang memang tertarik untuk mengambil sebuah fenomena untuk dijadikan rancangan usulan penelitian gitu. Nah, rancangan usulan penelitian itu kan diawali dari sebuah fenomena masalah gitu. Jadi adanya sebuah masalah, adanya concern kita gitu terhadap fenomena tertentu, apakah itu hasil dari penglihatan atau juga data ya. Data Anda melihat beberapa tahun terakhir atau hasil evaluasi atau juga Bapak Ibu sekalian melihat secara real gitu, pengalaman pribadi yang memang wah ini tertarik untuk dijadikan sebuah rancangan usulan penelitian gitu. Nah, dalam konteks digital banyak sekali gitu kita bisa memotret ketika kita bicara mengenai administrasi publik kan banyak sekali kajiannya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi buat Bapak Ibu mungkin yang sebidang satu pun tidak sebidang atau juga yang belum linear mungkin saya jadi sekedar menjelaskan sedikit kalau bicara administrasi publik ini sebetulnya ilmu baru yang memang berhutang ya kepada ilmu lainnya gitu. Dikatakan bahwa sosiologi dan ilmu politik itu adalah dua kakak kandung gitu walaupun saya tidak tahu mana yang lebih tua gitu. Nah, cuma kita bisa melihat produknya kalau yang memang larinya ke pelayanan publik, nah itu
berarti dari sosiologi gitu. Namun kalau yang lebih dekat ke kebijakan publik, ke agak politik, itu lebih banyak ke pada proses ilmu politik gitu. Makanya bisa dilihat Bapak Ibu sekalian ketika Bapak Ibu melihat buku-buku administrasi publik gitu, eh, terlihat dua dua arah yang memang eh, bisa kita bedakan. Oh, ini ternyata lebih banyak bicara pelayanan publik, berarti dipengaruhi oleh sosiologi gitu. Ketika kita lihat buku yang memang nuansanya cukup kuat ke arah public policy, kebijakan, atau juga ke law ya, hukum, oh ini pasti dipengaruhi oleh ilmu politik gitu. Nah, tadi kita sudah bicara mengenai administrasi publik dalam pengertian yang sederhana gitu. Kalau dulu kan lebih banyak bicara mengenai bagaimana dua orang bekerja sama untuk pencapaian tujuan Bapak Ibu. Nah, sekarang tuh jauh lebih berbeda gitu. Jadi bagaimana kerjasama itu diwujudkan gitu. Nah, diwujudkannya apakah itu membuat sebuah regulasi, ya regulasi yang baru, lalu juga apakah nantinya berbentuk produk gitu. Nah, disitulah peran administrasi publik itu. Ada juga yang mengatakan bahwa administrasi publik dengan manajemen itu mana yang lebih luas gitu. Mungkin Prof. Yosi sudah pernah bilang gitu, ada mazhab yang bicara bahwa administrasi itu lebih sempit dibanding manajemen. Ada yang mengatakan bahwa administrasi sama dengan manajemen gitu. Nah, namun dalam pemahaman administrasi kita bisa melihat bahwa manajemen itu merupakan bagian dari administrasi gitu karena biasanya mimpi-mimpi eh, solusi-solusi yang ingin dilakukan oleh para pemikir itu muncul dalam proses administrasi. Barulah nanti manajemen sebagai itu melalui proses perencanaan, pengorganisasian, actuating, controlling, atau menurut fungsi-fungsi lain dijalankan gitu. Jadi secara garis besar kita bisa melihat kalau administrasi itu lebih kepada general policy, namun kalau kita lihat eh, manajemen lebih kepada departemen atau operasional policy gitu yang menjalankan kebijakan-kebijakan makro gitu atau bisa kita sebut juga sebagai mediating structure ya struktur perantara yang menerjemahkan apa yang menjadi kebijakan-kebijakan awal gitu. Nah, kembali lagi ke yang tadi yang mengenai tema-tema tema-tema termasuk digital atau juga Bapak Ibu punya tema lain ya. Nah, cuma mungkin secara harfiah saya coba uraikan gitu. Kalau memang tertarik di aspek transformasi digital, kita bisa melihat dalam perspektif administrasi publik. Administrasi publik itu sebetulnya ngurusin apa gitu. Ada beberapa rujukan. Yang pertama, Bapak Ibu bisa baca Yeremias Keban yang bicara mengenai 6 dimensi administrasi publik. Di dalamnya bakal bicara mengenai organisasi, manajemen, lalu juga public policy ya kebijakan publik, itu lalu organisasi, lalu juga kita bisa melihat etik dan profesionalisme itu. Nah, itu bagian-bagian dari administrasi yang Bapak Ibu nanti bisa bidik gitu. Kalau punya masalahnya seperti tadi, implementasi kebijakan misalkan SPBE di salah satu unit kerja gitu. Nah, Bapak Ibu nanti akan membidik dari aspek yang mana gitu. Apakah ingin melihat dari organisasinya atau ingin melihat dari aspek eh, manajemennya saja atau ingin melihat misalkan dari kebijakan. Kebijakan juga bisa diurai ya. Jadi artinya dari proses formulasi, implementasi maupun evaluasi gitu. Nah, administrasi publik itu ibarat sebuah perspektif ya. Saya sering kali menganalogikan di beberapa pertemuan gitu, ibarat kita selfie gitu. Eh, Mohon maaf mungkin kalau saya gemuk pengen nggak kelihatan gemuk, maka saya akan berdiri di dekat pintu mengambil angle dari kiri gitu. Nah, buat yang misalkan tidak tinggi juga pengen kelihatan tinggi bisa mengambil angle dari bawah. Nah, administrasi itu karena punya cukup banyak angle, yang artinya angle-angle itu Bapak Ibu bisa memotret dalam proses organisasinya, manajemennya. Nah, maka angle-angle tersebut bisa Bapak Ibu terapkan dalam proses yang tadi. Ketika misalkan ada kesenjangan, ada beberapa persoalan-persoalan menarik ya dalam proses terutama mungkin dalam bahasan governansi digital. Misalkan kita ingin melihat bagaimana penerapan aplikasi baru misalkan di beberapa instansi terkait gitu. Nah,
Bapak Ibu bisa motret dalam aspek apanya gitu. Nggak usah semuanya dibahas. Misalkan dari organisasinya, kapabilitasnya, ada nggak organisasi yang memang secara serius bisa menjalankan persoalan-persoalan ini gitu. Mirip mungkin kalau organisasi seperti saya ambil contoh mungkin dulu ketika muncul bencana ya, jadi Freeport Sumatera tadi pagi dan lain sebagainya gitu. Jadi ingat cerita contohnya dari bencana gitu. Kalau kita lihat bencana dulu kan organisasi yang memang terlibat langsung itu belum dijalankan misalkan nggak seperti sekarang oleh BPBD, BPBN gitu. Kalau dulu kan Satkorlak beberapa instansi yang memang terjadi bencana barulah bekerja gitu. Nah, kalau dalam aspek organisasi itu saya contohkan seperti itu gitu. Jadi organisasinya seperti apa gitu. Sama lah ketika kita lihat misalkan ketika eh, Kominfo sebelum berubah menjadi dinas, kenapa mesti berubah jadi dinas gitu. Nah, aspek organisasi bakal melihat seperti itu gitu. Atau melihat mendesain sebuah organisasi. Namun hal ini berbeda ketika kita melihat misalkan kenapa sih aplikasi tertentu misalkan nggak bisa dijalankan di salah satu organisasi perangkat dinas gitu. Nah, kalau kita lihat dari kebijakan misalkan, kebijakan akan berbicara lain gitu. Jadi akan memotret dari aspek yang berbeda gitu. Nah, kita ingin melihat misalkan kalau kita lihat dari formulasi. Formulasi itu bakal bicara perumusan kebijakan ya Bapak Ibu sekalian. Dan berarti kita bakal flashback ke belakang gitu. Flashback ke belakang tuh mirip ketika kita nonton film dari berwarna ke black and white gitu. Dulu ketika dibuat misalkan Impres 3 tahun 2003 itu seperti apa? Pada saat itu seperti apa? Nah, kita bakal menganalisis seperti itu. Pantas misalkan sekarang nggak jalan karena dulu ada beberapa hal yang tidak dijalankan misalkan ya. Nah, seperti itu. Namun berbeda ketika kita melihat ini tema yang paling banyak sekali diminati oleh mahasiswa ya selain SDM gitu. Bicara mengenai implementasi kebijakan gitu. Hampir semua judul kebanyakan bicaranya masalah implementasi kebijakan, penerapan, memotret sebuah fenomena gitu. Karena implementasi itu dalam pemahaman saya cukup mudah ya Bapak Ibu sekalian gitu. Mirip iklan gitu. Implementasi itu kan ketika kita melihat ketika realita tidak sesuai dengan ekspektasi, itu jadi persoalan implementasi gitu. Nah, implementasi itu kan dalam bahasa kebijakan menjadi kenyataan gitu. Nah, implementasi. Nah, contohnya mungkin saya ambil contoh ini agak loncat sekalian dari governansi digital gitu. Kita bisa melihat saat ini pasar modern market dan lain sebagainya gitu. Kita sudah punya peraturan perundangan yang memang bicara bahwa jarak antara eh, toko-toko modern tersebut tidak boleh dengan dekat dengan pasar tradisional gitu. Namun kita bisa melihat apa yang terjadi saat ini ya Bapak Ibu sekalian bahwa kenapa sih peraturan perundangan itu nggak bisa jalan gitu. Nah itu ada apa gitu. Nah seperti itu gitu. Implementasi melihat kondisi-kondisi tersebut gitu. Kenapa ini nggak bisa jalan gitu. Nah, padahal regulasinya sudah ada, sosialisasi sudah dijalankan, pelakunya sudah diundang. Kenapa ini malah berjamuran? Bahkan jangankan dengan pasar tradisional gitu, pasar modern pun gitu bisa berhimpitan bersampingan gitu. Nah, kalau implementasi ceritanya seperti itu gitu. Kita memotret sebuah fenomena, regulasinya seperti ini, aturannya seperti ini, kenyataan di lapangan seperti yang tadi saya sebutkan itu. Kalau bahasa iklannya yang tadi ketika realita tidak sesuai dengan ekspektasi gitu. Beberapa angkatan sebelumnya bicara implementasi lebih mudah menangkap sebuah fenomena-fenomena yang masuk ke dalam kriteria implementasi gitu. Nah, berikutnya di kebijakan juga kita bicara mengenai evaluasi. Nah, evaluasi yang memang kalau kita lihat seringkali dengan evaluasi itu akan memunculkan menjudgment individu, unit kerja dan lain sebagainya gitu. Padahal kalau kita lihat proses evaluasi itu adalah proses pencarian informasi gitu. Apakah kebijakan, langkah atau program yang ada saat ini masih bisa dilanjutkan gitu atau perlu diperbaharui, dimodif atau terminasi, diberhentikan gitu karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan. Evaluasi pun kita bisa melihat dampak gitu. Jadi kalau dikaitkan dengan versi digital tadi, mungkin kita bisa mengevaluasi program-program pemerintah mana yang memang bisa kita evaluasi gitu.
Nah, dievaluasi. Nah, evaluasi itu banyak juga bisa ngelihat evaluasi mungkin secara program atau evaluasi dampak gitu. Nah, kalau dampak apakah dengan misalkan stimulus pemberian WiFi gratis dan lain sebagainya bisa meningkatkan partisipasi masyarakat. Mirip misalkan seperti ketika kita memberikan beasiswa untuk masyarakat tertentu gitu, terjadi peningkatan prestasi atau tidak gitu. Nah, evaluasi dampak melihat seperti itu gitu. Kalau emang untuk tema-tema yang tadi itu. Nah, kalau kita lihat dari organisasi, kebijakan, lalu juga kalau manajemen lebih banyak bicara apakah Bapak Ibu ingin melihat kinerja sebuah institusi gitu atau juga bisa melihat bagaimana proses pelayanan yang ada dalam hal tersebut gitu. Nah, itu bisa dikemukakan dalam perspektif-perspektif yang tadi saya sudah kemukakan gitu. Nah, itu. Mungkin ada tanggapan Bapak Ibu sekalian? Silahkan dulu sebentar ada chat dulu. Baik, kalau belum ada, mungkin kita simpan ya untuk pertemuan berikutnya, Bapak Ibu sekalian. Nah, pertemuan kali ini kita bicara selayang pandang ya tadi. Ntar beberapa pertemuan ke depan, mudah-mudahan bisa kita aplikasikan dengan beberapa persoalan-persoalan yang memang saat ini juga sedang tren ya, dalam pengertian ini loh permasalahan dalam konteks digital di administrasi publik yang kontemporer ya, yang saat ini gitu. Atau juga Bapak Ibu juga boleh bicara misalkan kalau memang tertarik nanti mengambil tema-tema tertentu ya dalam kajian digital ini, nanti juga kita bisa discuss di apakah di ruang kelas atau di luar kelas juga di ruang sebelah ya di pasca untuk misalkan ada yang tertarik, saya tertarik untuk membuat rancangan ini gitu. Nanti bisa kita lanjutkan diskusinya di luar room ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita simpan untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih, Dok. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. KM, KM. Ya kamu harus punya uang kak. Jangan lupa absen, teman-teman. Oh, absen, Ung. Enggak ada, belum ngirim.